Terima kasih Bu dari kegiatan konsultasi sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita masuk ke pasca observasi. Nah, dari KBM yang sudah kita jalani tadi, bagaimana pendapat ini setelah menyajikan pelajaran hari ini? Terima kasih Bu Dwi. Pembelajaran sudah selesai. Jadi saya merasa bahwa yang saya rasakan itu memang sebagian besar sudah sesuai dengan yang saya rencanakan ya. Sesuai tadi materinya mau disajikan seperti apa, kegiatan anak-anak seperti apa, macam-macam tadi sudah saya rasa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian dari yang saya ini mungkin memang karena kondisi memang karakter kelas 1 jadi memang secara alamiah mereka seperti itu, jadi mungkin ada sedikit gangguan atau mungkin hal-hal yang memang saya rasa ya agak mengganggu, tetapi masih taraf wajar karena maksud saya itu mengganggu dalam arti menyita waktu dan harusnya fix langsung gini. Saya harus menenangkan dulu, harus ini dulu melayani mereka ini seperti apa biar bisa diarahkan kembali ke pelajaran. Setelah itu berdiri fokusnya sih. Kemudian hal-hal apa yang Bu Umi rasa sudah cukup nih hasil atau puas itu yang dari media atau peraga yang saya sediakan itu saya merasa sudah dari hasil anak-anak menjawab, anak-anak membaca. Dari tujuan pembelajaran ini ya, menjumlahkan 2 bilangan 1 digit itu ya, membaca operasi itu menjumlah anak-anak sudah mampu, sudah benar dan sesuai yang saya rencanakan. Hanya mungkin ketika penyampaian membaca bilangannya ada sesuatu muncul yang belum benar, contohnya dalam hal tadi angka 8 harusnya ada 8, kemudian ada komentar dari kelompok lain itu tentang hasil menulisnya itu ada apa itu ini 8, yang menulis itu 8 tapi dari pihak lawan atau kelompok lain menulis 9, jadi bentuknya mungkin harus lebih benar lagi ya, tepat lagi. Jadi hari ini Ibu sudah merasa senang karena KBM lancar, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, medianya juga sesuai dan kawannya semua. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini berarti sudah tercapai. Tapi dilihat dari hasil kerja kelompok sesuai arahan dalam kelompok itu, kemudian secara individual anak-anak sudah bisa menghitung, ada yang berbantu tadi memilih sesuai keinginannya, ini yang gambar tapi tetap sama konteksnya masih penjumlahan 2 bilangan. Kemudian ada yang memilih bilangan, aku saya bilangan saja Bu angka. Ada lagi yang tadi malah pilih semuanya, jadi anak itu memang paham ya, jadi ada yang pilih semuanya gambar, lambang bilangan dan memasangkan penjumlahan itu mereka akan berubah. Tapi saya memberikan yang kira-kira posisinya atau tepat untuk tingkat kesukarannya untuk yang meja hijau. Ini yang tadi sebenarnya untuk Mbak Mala itu kan dari kecil, jadi rambut panjang itu sebenarnya masuk di sana karena masih ada agak bingung tadi. Jadi mungkin dia memang masih harus taraf sana, maksudnya kemampuannya tuh masih harus dengan berbantuan. Jadi di sini sebenarnya tadi rencana awal itu kan ada 3 Bu. Yang pertama mengerjakan itu sudah lambang bilangan, yang sini sebenarnya awalnya. Kemudian yang sini memasangkan itu, jadi menjumlahkan yang sini dan sini, kemudian hasilnya diubah di berikutnya tidak sekali langkah. Terus yang sini sebenarnya itu gambar jelas ya, ini ya Kenzi, Kemal, Arul sama Al. Nah sana berbantuan benda konkret, jadi saya sediakan di sana kayak Faro tadi gitu. Tapi jika alhamdulillah sudah ada kemajuan, malah langsung bisa secara awang-awang yang bahasa Jawanya, karena saya sendiri juga tahu ibunya memang itu dilihatkan dibuatkan soal, dia mengerjakan terus dinilai sama ibunya, ditunjukkan itu nilai itu 100 gitu. Jadi mungkin karena dukungan dari ibu orang tua ya sangat membantu. Alhamdulillah kan kemarin sudah gini Bu, pembagian pulau ini bukan termasuk Bumi
membanding-bandingkan, bukan dia ini bisa mendampingi kemampuannya anak tuh seberapa gitu loh. Jadi saya juga menekan lagi nih, kalau di kelompok biru juga bisa pindah ke kelompok hijau gitu. Jadi bisa tukar dimanapun sesuai kemampuan. Kalau menekan anak seperti itu, jadi tidak harus sudah diferensiasi memenuhi kebutuhan belajar sesuai kesiapan belajarnya sudah. Insya Allah sudah. Kalau sesuai dengan sudah awal yang dibilang. Iya. Kemudian kesulitan siswa yang menghadapi hari ini. Kesulitan siswa mungkin dalam pengkondisian enggak fokus ke pelajaran itu. Mungkin yang kembali lagi karakter anak itu seperti itu, gitu. Ada sesuatu yaitu tadi petang sembunyi. Tadi di sana saya gini, Mas Ilham bantu Bu Umi yuk. Ini kan di video juga, nanti mau dikirim ke Jakarta. Mana tuh menterinya, kalau tidak gitu bisik-bisik di situ sakinya mau itu loh. Jadi kalau itu kan direkam, dia ada harus dikirim, mau membantu Bu Umi. Jadi dia tuh setelah saya ngomong gitu, tadi kan saya belum ngomong gitu, dia masih setelah di sana saya bisik-bisik ngomong gitu. Jadi mungkin ada harus menangani posisi bumi, berarti ketika di sini itu posisi yang keberapa? Sebagai teman, sebagai manajer, iya. Jadi ini ada situasional berdasarkan pribadi masing-masing. Kalau ketika di sini manajer, kalau personel itu harus menjadi teman biar ini juga kebutuhan kan gitu. Jadi memposisikan tidak harus manajer terus, tapi bisa memposisikan sesuai kondisi karakter anak atau psikis anak. Disesuaikan. Terima kasih. Kemudian ini tentang kan kita tadi seperti yang Bu Umi sampaikan, ada kesulitan untuk anak-anak itu semua fokus ke belajar. Ya. Kira-kira dari Bu Umi alternatif apa yang akan dilakukan supaya fokus anak itu tercapai? Kalau menurut saya, kalau dari pengalaman kemarin itu dari benda yang dia bawa dari rumah. Jadi mungkin karena ini bendanya saya yang menyediakan, jadi mungkin besok bisa dicoba lagi. Ini contohnya kemarin ketika benda jajan itu anak-anak membawa dari rumah, itu dia merasa senang dengan karyanya, jadi bangga gitu loh Bu. Mungkin kedepannya untuk kedepannya kalau bisa mengambil alternatif lain itu ketika membutuhkan barang media atau perangkat itu dari anak, dan anak itu membuatnya dari rumah, entah itu dibuatkan atau kerjasama mereka dengan orang tua, tetapi itu kan hasil dari rumah ya Bu. Jadi mungkin dia anak-anak merasa ini gonku gitu loh, jadi mungkin fokus melalui arahan dari saya. Mungkin pikiran saya kayaknya seperti itu Bu. Kalau soalnya malah yang dicoba di jam, iya di jam itu anak-anak memutar barang, terusnya punya sendiri, terus ini lebih fokus, lebih ke tidak ada kemana-mana gitu. Kalau terus terang memang ini ya Bu, kami membuat ini dadu, buku-buku itu memang saya membuat semuanya di rumah, terus ada yang di sini juga setelah anak pulang juga dibantu ini menggunakan barang bekas, kalender ya Pak, ini yang bukti itu kalender, terus yang warna-warna itu bekas lipat punya anak-anak sisa-sisa dulu dipakai. Ya. Jadi mungkin pemanfaataannya iya. Jadi mungkin itu Bu. Jadi mungkin kedepannya alternatif jika benda itu peraga yang bisa dibuat dengan menggunakan barang bekas, bisa untuk penunjang pembelajaran, saya lebih mungkin menawarkan anak-anak atau anak membawa dari rumah. Jadi mungkin itu bisa membuat dia bangga dengan hasil karya. Kalau ini mereka baru lihat, Bu ini mereka masalah. Iya, pengen tahu. Iya. Rebutan. Ya, mungkin kalau sudah punya sendiri kan, calonnya namanya anak, sendiri kok, ya gitu mungkin. Iya, mungkin bisa Iya. Coba. Terima kasih Bu. Sekarang ini saya bacakan hasil dari konsultasi yang tadi ya. Nanti misalnya kita dari diskusi ini, Ibu setuju atau tidak, atau mungkin ada yang mau ditambahkan boleh. Pertama, dari kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan mulia. Dari suasana kelasnya memang sudah luar biasa. Saya merasa ini sangat nyaman. Luas nih, maksudnya kulitnya kan sedikit luas. Sangat nyaman untuk anak-anak.
sudah ada modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional dengan alat peraga, dengan susunan kelasnya yang sudah sesuai dengan tingkat mereka, jadi kelompoknya sudah ini. Kemudian tadi Ibu juga sudah melakukan mindfulness dengan mendengarkan musik. Ada juga di sini itu diferensiasinya dengan ada kita melihat video tadi, kemudian melakukan permainan, kemudian ya tadi alat peraginya sesuai. Kemudian komunikasi, itu pasti ada komunikasi secara timbal balik antara guru dan murid. Yang belum nampak itu interaksi antara murid dengan murid dengan murid. Oh ya. Kalau dalam kelompok sendiri saya tidak terlalu perhatikan atau mereka komunikasi dalam arti apa ya dimaksudkan? Ini komunikasi artinya ketika di awal. Oh di awal. Ya, di awal ketika kita mancing. Oh iya. Di awal tadi belum ada komunikasi. Ya. Memang kalau mindfulness kan berbagai macam kondisian anak untuk ke arah masuk pelajaran memang bermacam-macam. Itu yang komunikasi. Tadi ngobrol sama teman sebantu belum? Itu maksudnya. Oh iya. Kemudian yang itu ada apa? Korelasinya dengan guru mencoba memahami sudut pandang dari guru. Itu dia sudah itu sangat aktif mendengarkan, walaupun tadi Mas Ilham di luar pelajaran didengarkan dan ditanggapi. Kemudian ketika tadi bertanya tidak semua murid aktif, tidak semua murid ya ditanya tentang pengalamannya belum berhasil masih baru suka yang mana penjumlahan jadi tidak padahal sudah ada apa-apa dipancing kegiatan ini sampai Mbak Asa kan sudah bisa memang bahasa itu memang karena sudah memang paham dia maksudnya yang ini ya pilih semua barang itu karena dia sudah tahu dia sudah paham dan mudah. Kalau yang lain itu mungkin karena sudah rasa kepengen pulang gitu jadi karena seperti yang kita alami ini karena kita memang fokus ya, cuma beberapa anak yang fokus, yang lain sudah bayar sudah menjawab yang pikir siapa saja terus pulang ini jam 9 pengen istirahat ya jam 10 pengen pulang kemudian tentang ekspresi emosi positif selama berinteraksi dengan murid itu sudah sangat bagus, senang, antusias, ramah dalam menanggapi anak-anak. Kemudian ya di sini tadi posisi yang saya tanyakan seperti yang bilang memang ada yang berperan sebagai teman, ada yang juga memantau, kemudian juga sebagai manajer. Kemudian sudah muncul gitu. Jadi tidak harus selamanya dalam pembelajaran itu harus sebagai manajer, tidak gitu. Tidak harus ya, itu menyesuaikan kalau dari saya. Kemudian ya mungkin tidak apa kadang-kadang pernah muncul nggak kalau sekolah sebagai atau membuat rasa kalau yang saya alami setelah mempelajari setelah mendapatkan modul itu kan Bu, saya tidak pernah menghukum atau apa tapi kayak tadi itu harusnya bagaimana itu ada bahasa-bahasa yang biar anak tuh mengoreksi terus harus seperti apa ya jadi bahasa seperti itu tidak harus langsung dibuku tuh Bu. Iya, yang masih tahu. Oke, kemudian motivasi, ya karena dari kegiatan hari ini yang sangat menarik bagi anak, jadi memang anak sangat termotivasi, tumbuh keinginan untuk belajar, guru sudah memberikan kesenangan, semangat, dan minat belajar pada murid selama sesi pembelajaran hari ini. Kemudian pembukaan proses belajar itu sudah disampaikan tujuan pembelajaran seperti yang nampak di papan tulis, namun belum muncul yang dikaitkan dengan topik sehari-hari dalam kehidupan. Oh iya, ya dalam kehidupan sehari-hari belum muncul ya.
baru mengaitkan materi yang lalu dengan yang akan ya. Yang kehidupan sehari-hari belum muncul, iya belum, mungkin karena bagi harus biasanya juga ya maksudnya kalau di rumah maksudnya kan lama bilang kan kalau di rumah tuh ada berapa rumahnya berapa kan kata gitu, terus kalau di sana ada nama rumah anak pernah ngecek tidak nama rumahnya berapa mungkin seperti itu ya. Kemudian sosial emosional tampaknya tadi ada di pembukaan ya dengan mindfulness, kemudian menyanyi lagu jari itu nanti saja jadi itu hanya modifikasi juga bisa untuk penjumlahan gitu sudah disebut terus ingat berapa dan berapa terus ditambahkan itu masuklah hanya gitu nanti saya modifikasi lagi ya itu Bu ATM ya itu sosial emosional di situ, kemudian motivasi tentang dari aplikasi sebelah tadi yang disampaikan, tapi di bagian akhir belum nampak, maksudnya harus ada di awal ya di akhir di akhir sudah selak itu tidak kemudiannya. Kemudian ini scaffolding dalam membantu kesulitan anak ya, itu tidak langsung memberikan jawaban ini berapa, juga tidak mengarahkan mereka silakan yang memakai jadi silakan ya, tapi biar anak disediakan anak memilih sendiri mereka mau memakai alat tertentu yang mana sudah membantu tapi tidak mengharuskan ini itu bentuk scaffolding ya terus jadi anak tadi kayak kelompoknya Mas Ida itu kan Mas Ida udah bisa itu yang awal-awal tapi punya kesempatan Mas kalau buat silakan kalau mau ngitung lagi jadi sudah ada tapi dia membuktikan sendiri jawabannya dia betul tidak kalau sudah betul baru ditulis di situ itu kayak gitu jadi tidak harus masuk semangat dari anak-anak sendiri juga muncul ya di kelompok jawabannya sudah muncul ya walaupun si Mas juga itu sudah tahu jawabannya dari kelompoknya ya Mas kalau itu semangat harus itu sendiri nggak mau kalau cuma dengan dari masanya pasrah masanya belum karena tugasnya menulis masanya mungkin besok lagi mungkin kita tambahan tuh dia yang nulis itu juga ngecek juga jadi sama-sama menghitung gitu ya Bu bisa di depannya kalau yang perempuan ini perempuan bersama kamu yang satu ini kalau ada mungkin seru lagi loh iya jadi mereka tuh kesok pengen berubah pengen cepat pengen menonjol gitu di antara sebenarnya yang perempuan ini Devi jadi sudah dia namanya Devi itu juga sudah lebih paham juga daripada jasa dengan Mbak Asya jadi sebenarnya kalau ini memang semua jadi kalau saya harap tuh 12 ikut semua tuh jadi pendampingan untuk kelompok sini tuh lebih nyata saya bisa biar anak-anak mah sesuai materi ini tuh anak bisa semua makan loh di sini nampak mereka yang mandiri kita nampak yang masih butuh yang sana sedang maksudnya seperti itu. Kemudian strategi pembelajarannya tadi seperti yang Ibu sampaikan kita pakai metode PMRI pendekatan matematika realistik Indonesia dan dengan permainan dari buku-buku kulempar menghitung dan kulempar tulis hitung yang lain kan menjumlah itu kulempar tulis iya lalu nanti sekali di itu tulis lagi iya tulis maksudnya operasinya operasi jadi mungkin dadu ini tidak hanya untuk penjumlahan Bu bisa untuk perkalian juga bisa ditambahkan ini mata dadunya berapa sesuaikan kelasnya sesuaikan dengan saya langsung pikiran itu kemudian
kemudian di penutupan ya. Oke. Tadi sudah ada kesimpulan bersama. Iya. Ibu menyebutkan hari ini kita belajar apa, kemudian sesi berikutnya kita akan belajar apa. Yang belum nampak di sini yaitu kan sebenarnya dari proses yang kita alami tadi itu sebenarnya kan tidak hanya secara akademis yang anak-anak alami. Nah itu apa sebenarnya yang sudah mereka alami dari proses pembelajaran hari ini? Yang non akademis itu ketika mungkin yang pertama tadi akademis menyadari diri sendiri itu, menyadari diri sendiri akan mencipta kadang-kadang pada rasa syukur. Kemudian dari pembelajaran yang kedua tadi tentang permainan, ada tata tertibnya bahwa suatu hal itu harus ada sesuai aturan gitu. Kan bisa diterapkan ketika membaca minum obat ya. Aturannya 3 kali, kalau tadi kan diambil semua, ibaratnya kalau minum biar cepat sembuh diambil semua kan malah merugikan, menyebabkan sesuatu yang fatal. Kemudian dari segi tadi permainan, kemudian dari dadu, jadi pembagian tugas biar anak-anak punya tanggung jawab sendiri. Aku tugasnya ini, kamu ini, itu selain dari kognitifnya ya. Kemudian dari tadi ada karena ini muncul dari ilham, sini kan hanya 2 anak sama 4, terus dia punya, saya belum menyampaikan ke anak-anak ya, menawarkan yang pindah malah dianya sudah, jadi dia punya peka terhadap kelompoknya sendiri, kebutuhan untuk sebagai nanti kelompoknya itu dia imbang dari sana ya. Jadi secara tidak hanya pengetahuan kognitif tapi ada sisi dari apa ya, afektifnya ya, afektifnya dari siswa itu muncul, kebersamaan, kerjasama dan ikatan. Aku yo lek ono podo yo kudu duwe tambahan anggota siji kan gitu pikirannya. Jadi tapi muncul cerdas juga ya, maksudnya tingkat tinggi secara usianya, secara kelas atau yang lain pada belum sampai di sana. Kemudian pas itu menambah kepercayaan diri, membaca bersama-sama. Padahal belum ini, kalau biasanya itu sudah saya ajari, kami kelompok ini akan bacanya seperti, tapi karena sudah terlanjur mereka biar tidak memutus semangat mereka, saya biarkan saja gitu. Kemudian itu pas presentasi, kemudian ketika individu mungkin punya tanggung jawab, karena ini individu mengerjakan sendiri, jadi ada tanggung jawab mengatur dirinya sendiri sesuai arahan guru, patuh sama orang tua guru ya. Kalau kelompok kerjakan bareng-bareng dari sisi artinya gitu, kalau sendiri ya dikerjakan sendiri. Kemudian ada bahasa nyontek bahasa, dia mungkin ada apa ya, peduli bahwa sesuatu tidak boleh, kan sudah kalau tugas sendiri ya kerjakan sendiri, mungkin ada muncul kepedulian, jujur ya. Berarti kan sebenarnya dari proses kita yang sangat menyenangkan itu kan sebenarnya banyak sekali sisi positif afektifnya yang anak-anak akademis ini. Itu tadi itu sudah sebutkan semua dari pertama itu syukur, kemudian tanggung jawab, mandiri, kerjasama. Tadi itu Dika kan tidak mau, dia memang kadang kurang percaya diri. Kalau pas kemarin ada perkara dia sambil gini-gini, padahal mungkin karena ekspresinya menghilangkan rasa ini ya, mungkin jadi memang saya memahami karakter juga, tapi akhirnya tetap mau maju. Jadi mungkin sedikit-sedikit diri percaya diri itu muncul. Nah itu mungkin nanti hanya untuk kedepannya itu yang ketika itu yang ada apresiasi juga proses ya. Iya, secara kita apresiasi untuk keseluruhan. Iya, saya belum gitu kan itu mungkin karena sudah pulang ya. Mungkin kalau waktu anak-anak sudah kondisinya badan mungkin sakit juga, lapar juga, mungkin ya. Kalau misalnya tidak, mungkin bisa muncul juga. Gitu kan ya sendiri dari proses kita kali ini kan sudah istirahat aja. Apa? Jam pulang ini jadi mungkin kurang konsentrasi. Kemudian umpan balik itu mungkin saya kurang balik itu atau mungkin bisa ada memberi penjelasan tadi yang saya amati itu muncul kata bagus, kemudian yuk lanjutkan itu ya keren. Nah itu kalau dari Bu Umi apakah hari ini sudah ini memberikan
umpan balik yang konstruktif, yang membangun. ya membangun. Menurut saya dia ingat-ingat lagi Bu, umpan balik dari saya ya, bukan umpan balik pekerjaan teman, umpan balik dari teman-temannya bukan ya. Kalau boleh yang melakukan tadi, Kalau umpan balik dari bumi terutama. kalau saya tadi mungkin sudah dari verbal ya, verbal, kemudian dari gerakan tangan, kemudian dari mungkin sentuhan apa ya, boleh kalau sama anak tuh sentuh yang tidak mungkin memberikan kekuatan, kemudian dari apa ya, mungkin anggukan kepala, kemudian maksudnya selain dari verbal juga dari gerakan Gesture ya. ya. Nah itu mungkin nantinya bukan mungkin, tapi ada baiknya nanti juga ketika memberi umpan balik itu sekalian dengan itu tadi prosesnya juga disampaikan sampai gitu. Oke, terima kasih Mas Ilham sudah sampai ya. Nah, mungkin itu di prosesnya tuh dimunculkan gitu. Jadi anak sudah tidak hanya tahu bagus saja, tapi bagusnya tuh apa kemudian saya gitu. Proses seperti itu ya. Jadi ada konkretnya kenapa kok di bisnis? Diberi jempol ini bagus tuh, lalu lanjutkan barang itu apa gitu ya, anak tuh mudah. Oh ya, terima kasih Bu, betul. Kemudian itu juga ketika saya masih harus jadi kita punya dia bisa memproses bahwa ini kelompoknya nggak imbang nih, ternyata dia bisa memproses juga itu bentuknya yang tidak satu, ternyata Mbak Malah itu menawarkan diri, itu ada apresiasi yang proses ini anak juga ternyata ada kejadian seperti ini yang harus kita apresiasi. Berarti mungkin disampaikan apresiasi ke Ilham. Tadi ayah bilang saya sudah gini aja, oh Mas Ilham punya ide bagus gitu. Mungkin ide bagus sudah menyeimbangkan anggota kelompok. Mungkin itu prosesnya itu dia yang dimaksud. Itu yang objeknya itu apa? Dan kalau untuk yang biasanya proses pembelajaran seperti tadi Mas itu bisa menjumlahkan langsung dengan awal, cuman kita cuma terus sudah pembelajarannya jadi nih anak-anak ternyata Mas Dika sudah bisa menjumlahkan. Gimana caranya Mas Dika kok bisa menjumlahkan? Oke, berarti ada pancingan biar bisa mengutarakan prosesnya itu. Oh iya, jadi semuanya tapi kuncinya tadi anak harus iya. Kemudian yang terakhir ini asesmen. Asesmen gimana? Asesmennya sudah kan tadi di akhir itu malah ada ibu menawarkan lembar kerja yang berbeda dengan yang menghitung sendiri angka gambar pengulangan atau pemasangan. Nah itu sudah luar biasa ternyata di asesmennya pun nampak perbedaannya. Jadi anak kan boleh memilih mau yang gambar, mau yang ulangan atau yang memasangkan. Sudah muncul nih. Sangat muncul. Setiap hari seperti ini kalau mungkin dilihat dari materinya ya Bu, yang saya katakan di mata lain mungkin ketika pelajaran bahasa Indonesia kan materinya ada yang dari sini misalnya kata yang berawalan gu, misalnya dari sini saya anak-anak juga bisa masa kata itu ngambil dari sana. Mungkin diferensiasi konten ya. Kemudian untuk hasilnya anak-anak boleh yang belum bisa menulis langsung boleh melihat sekeliling ini dicontoh, yang sudah mungkin bisa menulis sendiri atau yang sudah bisa malah tambahin kalimat itu boleh nggak ya? Itu termasuk diferensi produk. Jadi kalau saya prosesnya itu proses mereka menemukan prosesnya menemukan ya nanti hasilnya tetap iya jadi diferensiasi proses mungkin ini dilarang materinya bisa kan penghentikannya Pak itu sekali tempo aja kemudian tidak harus muncul ketiga-tiganya, tapi alhamdulillah kok ini malah bisa dimunculkan ketiga-tiganya gitu. Luar biasa
Jadi nanti saya begitu dari waktu tadi ibu menjelaskan ternyata ada diferensiasi konten, proses sama produknya. Itu saran lain Bu untuk ini ke depannya itu sendiri kita. Nah nanti kita cari kedepannya mau seperti apa. Oh ibu masih ada ini lagi ya, pengembangan diri. Nah kedepannya ibu ingin mengembangkan pembelajaran ini yang seperti apa? Kalau pengembangannya ini kan mungkin saya pertama itu kan melihat dari materinya ibu. Setelah dari materi, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah kemudian saya pengembangan diri mungkin dari pemilihan, bisa strategi, bisa model pembelajarannya, mungkin juga dari alat peraganya. Jadi mungkin kedepannya kalau ini pengembangan diri dalam hal model, strategi, kegiatan, media. Ini seperti itu rencana kedepannya tadi berdasarkan materi, tujuan pembelajaran, dan saya mau seperti apa gitu kegiatan. Jadi sesuai kebutuhan murid. Kalau murid kelas 1 kalau hanya menulis, mendengarkan, duduk diam nonton kayaknya kok kurang ini kurang aktif, butuh gerak motorik mungkin seperti itu Bu rencana kedepannya. Jadi dari sesuai dengan materi, alat peraga, dan tujuan. Nah, kita sudah asesmen ya, itu apa yang ibu ingin capai nanti sesudah pelaksanaan asesmen yang tadi khusus materi tadi, khusus yang materi tadi kan saya sudah sampaikan ke anak-anak bahwa pembelajaran besok setelah belajar menjumlahkan 2 bilangan 1 digit, kan tadi saya sampaikan di akhir itu 2 digit. Jadi mungkin saya akan mungkin masih bisa melalui permainan dari buku-buku itu, hanya mungkin mata kuliahnya diperbanyak. Itu mungkin kedepannya seperti itu, khusus untuk materi penjumlahan. Itu kayaknya. Ya, karena hari ini kita materinya tentang penjumlahan bilangan sekarang 1, besok itu. Tapi ini masih mungkin PR bagi pulau, kan ada banyak ya anak yang tidak masuk, mungkin kan itu belum iya, jadi mungkin PR mengulang lagi sedikit ya, supaya yang tidak masuk yang tidak masuk lagi bisa sama. Ukuran keberhasilannya nanti yang akan didapat ukuran keberhasilannya mungkin dilihat dari prosesnya ya. Kalau prosesnya bagus nanti hasilnya kan anak kalau mulai proses bagus otomatis insya Allah dia paham. Mungkin dilihat dari pengerjaan, mungkin tugas kelompok dan tugas secara individunya bisa maksimal. Mungkin juga mampu menyelesaikan tugasnya. Pendukung yang akan dipakai untuk berikutnya tetap media pun sarana prasarana ya, dengan pemanfaatan khususnya barang-barang yang tidak terpakai di sekitar kita ya. Jadi tidak harus beli, mungkin kalau beli hanya minimal untuk apa gitu, tapi kita mengutamakan pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar kita yang tidak terpakai atau bekas. Oke, waktunya nanti targetnya anak-anak ini kan sudah hari Selasa gitu, mungkin dalam ada materi matematika lagi itu jadwalnya hari Rabu besok ya. Rabu besok mungkin sambil mengulang untuk anak-anak yang tidak masuk hari ini, kemudian minggu depan sudah tes. Jadi mungkin saya setelah tes itu kan tesnya tanggal 27 sampai 3 Maret ya. Nah, mungkin hari Selasa berikut itu tanggal berapa? Tanggal 4 tuh hari Sabtu, 5, 6, 7. Mungkin tanggal 7 Maret. 7 Maret. Berarti 2 minggu, 3 minggu ya Bu ya? Iya. Jadi mungkin rencananya gitu Bu, tapi kemarin sudah ada rencana bersama Kom, itu ada kegiatan dan semester itu ke Museum Abdul Jalil. Jadi mungkin kita melihat mungkin jadwal dalam kan jedanya mungkin 3 hari nih Bu. Mungkin ya sekitar itu setelah jeda Disesuaikan gitu. Disesuaikan. 3
gambaran kita ya. Ya, terima kasih banyak. Itu proses rangkaian kita hari Ini ini sudah pembahasannya sampai itu. Oh ya. Atau mau ada yang Mungkin untuk penilaiannya Bu, memang kalau ini kan fokusnya ke diferensiasi dan PSN Bu, jadi fokusnya kan di kegiatannya. Jadi mungkin saya sendiri untuk pembuatan ini kan tidak penilaian RPP ini Bu. Ini kan prosesnya kan RPP ini belum merasa belum menonton, maksudnya dalam hal kisi-kisi atau uji jawaban support seperti yang secara detail ada. Jadi saya hanya fokus ke RPP prosesnya, yang penting ada produknya yang berbeda itu tidak apa sih. Jadi kedepannya mungkin ya untuk alat bagusnya lagi RPP-nya lengkap, prosesnya lengkap. Ini juga ya. Nah, terus terang ini untuk RPP saya tidak ada itu uji jawaban, mungkin memang hanya sebatas itu ya Bu. Mungkin hal yang mudah bagi seorang guru tidak usah pakai uji jawaban, kita sudah paham, tapi untuk secara administrasinya kan harus ada. Misalnya kita nggak tahu bahwa nanti ketika kita punya RPP lengkap, kita mau tinggal ke teman itu kan tinggal ketika sesuatu hal kita tidak di tempat itu sangat membantu ya pengganti. Jadi dengan rapi administrasi pembelajaran tujuan yang tidak dicapai. Kalau dari administrasi lengkap kan kita bisa lebih tidak keluar dari relnya, itu namanya apa gitu, sesuai jalur. Jadi kita ada panduannya jelas gitu maksudnya. Dicapai biar semuanya fokus dengan panduan yang jelas. Mungkin tujuan tercapai. Kalau lebih lengkap. Itu kalau walaupun kita ngoreksi itu nggak usah pakai jawaban, nggak usah pakai skor berapa udah tahu ya. Memang dia ada guideline-nya, itu Iya. kita nggak masalah. Iya. Ukuran keberhasilannya berarti semua administrasi Ukuran keberhasilannya ya, jadi semua administrasi itu bisa secara lengkap tersedia. Pendukungnya yang akan digunakan? Pendukungnya kalau administrasi lengkap itu berarti sumber-sumber ya Bu. Sumber dari materi, sumber dari kita referensi penilaiannya, dan mungkin kalau kisi-kisi yang berkaitan dengan tertulis ya Bu. Jadi mungkin ada asesmen yang kognitif, tertulis kan tidak hanya tertulis Bu, lisan juga bisa. Iya, lisan bisa, praktek juga bisa. Nah, jadi mungkin seperti itu. Produk juga bisa, jadi semua bisa masuk. Waktunya mungkin kalau karena ini di KMS juga saya ngintip demonstrasinya berupa apa gitu, mungkin melengkapi itu sambil berjalan tuh, maksudnya kalau tidak terlalu sibuk tetap membuat sesuai satu bisa orang. Mungkin dari Bu Umis lagi ada yang mau pengembangan diri apa itu yang mau ikut capai pengembangan diri nanti mungkin video itu bukan buatan sendiri. Oh iya. Jadi seperti masa dari kemarin membuat video. Kayaknya lebih itu bukan suara saya, tapi anak-anak sudah menjawab ya begitu tuh, ada suara itu bukan suara saya, memang saya tidak sendiri. Mungkin kalau ada gambarnya gurunya, materinya itu kan akal-akalan hubungan, itu bingung mungkin loh, ini hanya terlintas dalam ide ya. Tapi nggak tahu ini mau, karena kalau video kan perlu ini gitu waktu perlu maksudnya mengedit itu. Mungkin nanti setelah tugas-tugas selesai mungkin jadi salah kayak gitu ya. Berarti tujuannya menggunakan video sendiri dalam pembelajaran. Kemarin selama masa daring saya daring video langsung kok Bu. Tadi kan kalau SD itu putra 15 itu yang punya HP itu berarti saya tidak banyak, jadi untuk
perkembangan dan dari video call dulu. Oh Jadi iya. kan kalau pakai video kan kadang nggak bisa. Di video call jam berapa sampai jam berapa kelompok A, kelompok B jam berapa. Video call gini langsung aja sama para kakak menyanyi atau apa enggak langsung ketemu langsung. Enggak tidak membuat video sendiri untuk anak-anak. Belum. Berarti pendukungnya banyak untuk membuat video itu yang ibu, gitu kan? Pendukungnya ada yang itu mengambilkan gambar saya. Ada tim sukses. Implisit ini. Ada tim sukses. Kemudian gadget yang sesuai dengan itu. Saya itu sudah belum support banget gitu, harus diganti. Kayaknya gitu mungkin ini hanya angan-angan saja tapi namanya impian ya bu, rencana tuh ada hal yang lebih baik kan terus gitu. Kalau rencana itu jadi lebih ingat. Jadi yang ingin ibu kembangkan dari pembelajaran itu pemilihan strategi model atau olahraga disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, administrasi pembelajaran dilengkapi supaya dengan panduan yang jelas tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dan kemudian untuk mengembangkan pembelajaran di kelas sendiri, itu ingin suatu saat nanti membuat video pembelajaran yang benar-benar suara itu sendiri dan wajah itu sendiri. Itu yang ingin ibu capai. Terima kasih banyak Bu dari Sama ya 3 rencana pengembangan diri ini biar kita pelan-pelan disesuaikan dan dilengkapi gitu. kalau misalnya tetap program gini tetap video gitu tetap boleh. Itu kan karena itu masuk tadi kayak kita tadi nonton video itu anak yaitu cara kita membawa diferensiasinya di situ juga salah satu caranya. Maksudnya kalau saya ada di video itu menjelaskan itu gerak-gerak gitu apa itu apakah tidak sama dengan saya ketika di sini secara langsung gitu? Menurut Ibu bedanya ketika mengalami langsung dan melihat video. Kalau video yang harus diolah ini kan karena kita PJJ gitu loh, mungkin anak-anak biar lihat gurunya, lihat mengobati rasa kangen, mungkin ya itu mungkin pikiran saya gitu. Soalnya kan lihat dari video kemarin yang saya amati di Face itu video-video materinya gitu. Kalau pendapat saya anak itu kan memang berbeda ya. Ada anak yang senang melihat video, bukan kalau melihat video dan menangkan jelas secara visual ya kan mungkin kan nanti di video akan ada sesuatu yang nanti anak yang memang dia tipe visual dia akan iya videonya ini saya bisa langsung masuk dibandingkan ketika guru menjelaskan sendiri tapi ya mungkin kan mungkin nanti udah komentar juga anak yang motorik visual sama yang suka membaca audio ya hanya membaca melihatnya sudah bisa gitu. Saya tadi mohon maaf Bu, untuk ada ini enggak, kalau saya kan melayani di sana terus kayaknya gambarnya kurang jelas gimana gitu. Sudah cukup jelas sih untuk karena kelas saya ini udah terang jadi secara itu anak-anak juga besar di sana untuk anak kelas 1 sesuai tidak terlalu kecil. Untuk masalah tempat kita juga tidak harus balik ke sana mutar gini, maksudnya sebenarnya bisa Bu di sini nanti hadap di sini kan ini harus kembali lagi di sini lebih orang tua dia waktu itu tadi kalau perkiraannya di sana aja biar variasi. Kalau biasanya kan di sini biar anak juga merasa beda, itu lagi kalau beda kan anak-anak merasa ada sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi tadi baru kayaknya memang datang baru kayaknya baru kali ini di sana kemarin iya sama Bu Dewi juga kesini ada sorot-sorot di sana kan dari sini kelihatan. Iya
kok enggak bawa itu aja, maksudnya menawarkan ini di kelas sana gitu. Oh iya Mbak, nanti kamu tak coba dulu, nanti kalau kira-kira enggak gambar aja saya pakai itu proyektornya. Sudah ada, saya merasa apa anak-anak ini kurang cerdas atau apa ya, tapi anak-anak semua pada ini kok ya, antusias gitu. Beda ini kan baru pertama kali terus biasanya di situ kalau enggak pakai, soalnya kalau pakai itu juga nanti kakinya itu kan berbahaya kalau enggak langsung disimpan. Kecuali kalau layar di sini ibu sudah ke arah sana semua kayak SD kayak gitu mungkin. Ya, dan itu kan kedua dari kenapa saya setuju bahwa itu belajar menggunakan video sendiri kan itu nanti anak bisa ngulang-ngulang lagi. Oh iya, bisa diputar lagi gitu. Bisa diulang lagi enggak? Ya kalau di kelas kan hanya sekali lihat dengar gitu. Sampaikan di grup hari ini dan anak ini sudah dilakukan bersama. Oh iya seperti ini. Terima kasih itu saya bisa segera gini, maksudnya biar orang tuanya oh ini punya menurutnya gini kan bisa ada, walaupun ya apresiasi baik atau tidak baik menurut mereka kan ada sesuatu yang tidak akan muncul sesuatu hal yang bisa Tidak perlu terlalu panjang karena kan nanti kalau panjang juga oh iya yang singkat tapi oh iya ini betul sekali itu yang poin bisa diulang di rumah itu ya kalau tertarik maksudnya setuju banget itu saja mungkin untuk hari ini mungkin observasi kemudian lagi observasi pasca sudah kita lakukan. Terima kasih banyak hari ini, sukses selalu terima kasih banyak. sama-sama terima kasih Bu Dwi atas bimbingan arahannya dan segala saran-sarannya masukan semangatnya terutama semangat Kita saling menyemangati ya. terima kasih Terima kasih banyak.